Sebelumnya jenazah ayah dan balita yang membusuk ditemukan Babinsa Koramil 01 Koja, Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko bersama warga di sebuah rumah Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara. Selain itu, Serda Bambang Dwi Ratmoko juga menyelamatkan anak dan istrinya yang masih hidup. Hidup yang umur 4 tahun yang anak cewek, akhirnya kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal, yang anak yang umur 2 tahun, yang laki-laki posisinya meninggal. Posisinya ya nungging di bawah di bawah di lantai. Sedangkan anaknya yang cewek ini di kasur, di atas kasur. Kalau yang mayat yang anaknya ini di kamar, ya kondisinya ya udah ini bengkak. Jadi udah bengkak, kayak kulitnya itu terkelupas gitu. Kulitnya. Nah, kalau keadaan nggak pakai celana itu anaknya yang laki-laki. Nah, kalau yang masih hidup bang, Kalau yang masih hidup, ya kondisinya ya lemas. Jadi nangis. Oh, nangis ya. Ada nangis, habis itu kita amanin, ya kita ambil dari dalam kamar, kita keluarin. Nangis kejer. Sebenarnya dari luar nggak kelihatan, nggak kedengaran, karena tertutup semua. Jadi kita dari luar aja nggak nyium bau, enggak. Setelah pintu dibuka itu baru keluar tuh bau. Berarti jendela semua ketutup semua. Pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Memang rumah itu posisinya acak-acakan di dalam rumah itu. Jadi baju apa berantakan semua. Terus di teras itu ada berantakan itu permainan anaknya. Jadi anaknya itu cuma main di teras. Terus habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, udah sadar kan, ditanya, katanya itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, ya itu ya anaknya itu langsung seger gitu, makan lahap. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata klaim melakukan pembakaran terhadap 1 unit alat berat di lokasi pembangunan Puskesmas Kampung Ayata, Distrik Aviat Timur Tengah. KKB juga mengklaim menyerang pos TNI dan menembak 1 personil TNI. Pasca pembakaran 1 unit alat berat di Kampung Ayata, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, situasi Kamtibmas di wilayah itu kembali kondusif. Kelompok kriminal bersenjata mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut. KKB pimpinan Arnoldus Kocu juga mengklaim menyerang pos TNI yang tak jauh dari lokasi pembangunan puskesmas dan menembak 1 personil TNI. Kapolda Papua Barat, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahimonang Silitonga kepada wartawan mengatakan pernyataan KKB tersebut murni adalah hoaks dan propaganda. Dugaan ada orang-orang yang tidak senanglah dengan proyek itu dilakukan. Mungkin ada juga orang yang kalah dalam pemilihan kepala kampung kemarin itu, jadi dia membuat aksi. Mungkin saja itu. Tapi nanti saya belum bisa pastikan. Kalau nanti hasil penyelidikan di lapangan sudah jelas, nanti saya akan informasikan kepada rekan-rekan. Pada penambahan personil, Kapolda telah mengirim pasukan tambahan untuk melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Maibrat dan mengejar para pelaku pembakaran. Situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Maibrat hingga saat ini kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal seperti biasa. Warga tidak terpengaruh dengan adanya gangguan keamanan yang baru saja terjadi. Dari Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Korban tewas akibat miras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 13 orang. Sementara 4 orang dalam kondisi kritis masih dalam penanganan di RSUD Subang. Korban tewas miras oplosan pada acara pernikahan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 13 orang. 1 korban kembali meninggal dunia pada Selasa dini hari di RSUD Subang.
Korban meninggal bernama Arif, 24 tahun warga Jalan Cagak, Subang. Korban baru masuk ke IGD RSUD Subang pada Senin sore. Korban mengalami sesak nafas hingga gagal nafas dan dinyatakan meninggal dunia pada Selasa dini hari. Selain korban tewas bertambah menjadi 13 orang, warga yang dirawat akibat miras oplosan di RSUD Subang masih ada 4 orang. Sementara 2 pelaku pemilik warung yang juga pelaku pengoplos miras sudah ditangkap oleh polisi di wilayah Bandung Barat. Jumlah korban di angka 13 orang. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Untuk sementara kita mengamankan pada saat di TKP itu ada alkohol, kan alkohol murni, terus juga ada pewarna dan suplemen. Mungkin itu menjadi campuran minum oplosan ini. Polresta Banyumas, Jawa Tengah akhirnya menetapkan pengelola wahana jembatan kaca yang menewaskan 1 pengunjung menjadi tersangka. Selain tidak memiliki izin, wahana jembatan kaca yang pecah ini juga tidak memiliki sertifikat uji kelayakan. Setelah memeriksa 16 saksi, Polresta Banyumas menetapkan pengelola wahana jembatan kaca Hutan Pinus Limpa Kuwus yang pecah menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan ditemukan wahana jembatan kaca yang pecah ini tidak memiliki sertifikat uji kelayakan. Tak hanya itu, wahana jembatan kaca yang sudah beroperasi selama 11 bulan juga tidak berizin serta dibangun bukan oleh ahli konstruksi. Dia yang mendesain sendiri ya jembatan kaca tersebut, kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional prosedur, kemudian selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelayakan ketika itu dioperasionalkan. Selain menangkap tersangka, Polresta Banyumas juga menyita barang bukti berupa serpihan kaca jembatan, busa bantalan kaca, serta tiket. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 359, subsidiar pasal 360 KUHP karena kelalaian yang menyebabkan kematian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.